Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada sore hari ini kita berkumpul di ahabbul biladi ilallah, tempat yang paling dicintai oleh Allah. Ahabbul biladi ilallahi masajiduha, tempat yang paling dicintai oleh Allah di seluruh negeri itu adalah masjid-masjidnya. Jadi kalau Bapak Ibu berkenan untuk menyisihkan hartanya dalam rangka membangun masjid-masjidnya Allah, maka itu bukan sesuatu yang sederhana. Karena Bapak Ibu sekalian sedang membangun sesuatu yang paling dicintai oleh Allah di antara tempat-tempat yang ada di muka bumi. Masjidnya Allah paling dicintai. Karenanya Nabi juga mengabarkan orang-orang yang membangun masjid-masjidnya Allah, dia akan digantikan dengan rumah kelak di jannah. Tahu Pak rumah di jannah seberapa? Inna fil jannati la khaymatun tuluha sitina milan fis sama. Tempat tinggal di surga itu panjangnya 60 mil, lebarnya 60 mil. Panjangnya 60 mil, pinten kilo Pak? 60 dikalikan 1,6 km, 96 km. Dawane 96 kilo, lebare ya 96 km. 96 kilo niku nek saking pundi niki Pak? Sudimoro. Ditarik ngalor rada ngulon sithik dugi pundi? Dugi Semarang. Bayangke mboten Pak Bu. Di omah dawane saka Sudimoro tekan Semarang. Bayangke mboten? Ampun bayangke nyapune pripun. Ten swarga mboten wonten regetan lebet, Nah, menika sekedhik babagan masjid. Allah mengendaki ada memang tempat-tempat yang diistimewakan, yang seandainya orang datang ke masjid, satu langkah kakinya mendapat naik derajatnya, satu langkah kakinya menghapus dosa. Allah mengendaki dengan orang datang ke masjid untuk menghadiri majelis ilmu, man ghada ilal masjidi la yuridu illa ayata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka haji tama hajjuhu. Barang siapa yang di suatu waktu datang ke masjid, dia berjalan ke masjid, dia tidak punya tujuan lain kecuali untuk belajar tentang kebaikan atau mengajarkannya, maka baginya pahala seperti haji yang hajinya itu sempurna dikerjakan. Begitulah Allah mengendaki ada tempat-tempat yang istimewa. Dan Allah juga mengendaki ada waktu-waktu yang istimewa, waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita juga sedang berada di dalamnya. Bulan Ramadan yang merupakan bulan yang paling mulia, dikarenakan ada yang paling mulia dalam hidup ini turun di ketika itu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'anul Karim. Barometer kebaikan seseorang diukur dari seberapa kedekatan dia dengan Al-Qur'an. Innallaha la yarfa'u innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Allah mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Qur'an
dan Allah menghinakan kaum yang lain dengan Al-Quran pula. Jadi mulia hinanya manusia di sisi Allah itu tergantung seberapa dekatnya dia dengan Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, dan Allah juga mengendaki di waktu-waktu yang mulia ada amalan-amalan mulia juga. Di bulan Ramadan amalan unggulannya, dan kita juga sedang mengerjakan adalah Siyam Ramadan. Apa istimewanya Siyam Ramadan dibanding dengan amal-amal yang lain? Di dalam hadis qudsi tersebut di dalam Sahihain Bukhari dan Muslim, kullu amali bini Adam lahu. Setiap amal yang dikerjakan oleh anak Adam itu menjadi miliknya. Al-hasanatu bi asri amsalihha. Jadi rata-rata amal anak Adam itu setiap satu kebaikan dilipatkan 10 kali ila sab'i mi'ah dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Jadi rata-rata amalan Bapak sekalian, Allah berkenan menggantikan pahalanya 10 sampai 700 kali lipat. Salat pahalanya 10 sampai 700 kali lipat. Sedekah 10 sampai 700 kali lipat, ya. Membaca Al-Qur'an hitungannya per huruf, Pak. Hitungannya per huruf. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsaluha. La aqulu alif lam mim harf wa lam harf wa mim harf. La aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lam harf wa mim harf. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan dilipatkan 10 kali. Aku, kata Nabi, la aqulu alif lam mim harf, tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim pinten huruf, Pak? 3 huruf dilipatkan 10 kali menjadi 30 pahala kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Pinten huruf, Pak? 19. Oh, langsung akeh ngono ya. 19 ping 10 190 kebaikan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pinten huruf, Pak? Wah, lagi akeh. Durung kene iki. Akeh ganjarane niku, Pak. Ya. Nek cacah huruf pinten? Wah, bangsa ganjaran ra tau ngitung kok, tak. Ya. Dosane ya ra tau diitung, Pak nggih. Al-Ikhlas niku nek cara huruf niku swidak punjul. Pak ya ngono, Dikira ngerti pase, Pak ya rung ngitung kula ya. Ya, swidak punjul ngoten ngono ya. Tapi istimewanya Al-Ikhlas, kata Nabi, qul huwallahu ahad sulusul Quran. Al-Ikhlas itu adalah sepertiga Al-Quran. Sak protolane Quran iku qul huwallahu ahad. Nggih, terus sampun bokil. Nek ngono rasa ngatamke Quran wae. Wis tak maca qul hu ping 3. Katam jarine ning mboten ngaten tibake. Memang Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran, tapi bukan berarti dibaca 3 kali sama dengan khatam Al-Quran. Motor niku enten 3 bagian nggih. Roda kalih, rongkos tunggal, mesin tunggal. Panjenengan menawi gadahi roda kalih niku sampun sak protolane motor. Ning nek panjenengan gadahi roda 6 pun gadahi motor dereng. Niku kolektor roda. Durung duwe motor. Al-Ikhlas itu sepertiga, tapi 2/3 yang lain tidak digantikan dengan Al-Ikhlas. Maka ya kalau mau menghantam Quran ya seluruhnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, jadi kalau kita membaca Al-Quran, berapa tadi pahalanya? Satu kebaikan dilipatkan 10 kali per hurufnya. Alhamdulillah bulan Ramadan bulan dimudahkan baca Al-Quran, Pak. Nggak ada yang lebih mudah, karena memang Allah mudahkan. Allah sudah buka pintu-pintu surga, tutup pintu neraka, setan dibelenggu. Artinya dimudahkan bagi kita, nyaris tidak ada penghalang untuk melakukan ketaatan. Maka pada bulan Ramadan wajar kita kemudian merasa dimudahkan oleh Allah untuk baca Al-Quran. Nyun ngapunten, sing kepengker nggih, Syawal sampai Saban. Panjenengan khatam ping pinten, Pak?
Khatam Quran ping pinten, Pak? Mboten ngitung tak. Mboten ngitung napa ora ana sing diitung? Berapa kali khatam, Pak? Dari Syawal sampai Sa'ban? Oke, ya. Ada target hafalan, ya. Alhamdulillah dimudahkan. Ramadan mesti punjul, gitu, nggih. Bahkan ada yang di luar Ramadan niku mboten saged khatam. Ya sik Syawal ngono sik semangat. Tekan Al-Baqarah rampung bar niku Ali Imran. Ali Imran durung rampung wis lali. Dat nyenge kumat. Nggih. Ngenteni berling, kober karo eling. Pas kober ora eling. Pas eling ora kober. Jane nganggur ora kelingan maca Quran. Bareng wah aku jane iki perlu maca Quran ning lagi ora kober. Pancen kober ora eling pethuke niku nggih. Kadang-kadang rada nek ora di kudune nek kober di eling-eling, nek eling dikober-koberke. Ning nggih niku ya. Raca-racae kok mboten ketemu. Tapi kalau bulan Ramadan dimudahkan. Ya. Nek nganti Ramadan kok ya ora khatam Quran, terus pengen khatam kapan? Ya. Man hurima khairuha faqad hurima. Barang siapa yang terhalang kebaikan pada bulan Ramadan, maka sungguh pada bulannya lebih berat lagi. Tanggal lamun, Pak. Ya. Makanya mumpung Ramadan usahakan khatamkan Al-Qur'an. Nek nang jaba Ramadan ora khatam, Ramadan ora khatam artinya apa? Tidak pernah khatam. Jangan sampai beresiko dalam seumur hidup tidak pernah khatam Al-Qur'an. Kenapa? Wal Qur'anu hujjatun laka aw alaika. Al-Qur'an itu menjadi argumen bagi kamu yang membela kamu atau yang menjadi musuh yang berhadapan denganmu. Jangan sampai ada satu ayat, jangan sampai ada satu surat yang nanti memusuhi kita. Ngopo aku ra mbok waca? Aku durung tau mbok waca. Ya senajan wis maca liyane, tapi ada satu ayat, satu surat yang belum pernah dibaca misalnya. Kenapa? Belum pernah khatam. Maka penting sekali ya dikhatamkan Al-Qur'an. Ini sudah hari ke-20. Nek tarjete Ramadan setunggal kali khatam, berarti niki pun pikantuk 20 juz. Juz 20 pun rampung. Pun rampung ta ya? Nek rung rampung karantina. Karantina mandiri. Lah ngapa Dek wedi corona napa? Wani karantina nggih. Niki wedi dimusuhi Quran lho nggih. Kudu karantina nek durung iki durung tekan juz 20. Nggih. Ngejar target besok, ya, apalagi di 10 hari terakhir. Nek targete khatam ping loro, berarti niki pun khatam pisan lan pun entuk juz 10. Sing pengen khatam pun kalih dugi pundi niki? Pun niki dereng. Nek pengen khatam ping 3, berarti niki pun hari ini sudah khatam 2 kali. Ya, hari ini sudah khatam 2 kali. Nek pengen derek kados dene Imam Syafi'i niku sesasi nalika Ramadan khatam ping 60. Berarti niki pun khatam ping 20. Enten Pak Yai Sudimoro ingkang pun khatam ping 40 sakniki Ramadan niki lho nggih. Nggih. Nek saumur-umur kudune pun nggih. Alhamdulillah, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah setiap satu huruf dilipatkan 10 kali sampai 700 kali lipat. Amal-amal yang lain begitu, tapi ada yang dikecualikan. Ada yang tidak menggunakan hitungan itu. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Illa siyam fa innahu li wa ana adzibih." Kecuali puasa. Puasa tidak pakai hitungan itu. Puasa tidak pakai hitungan 10 sampai 700 kali lipat. Fa innahu li, karena puasa adalah milikku dan aku sendiri yang akan membayarnya. Aku sendiri yang akan memberikan ganjarannya. Artinya apa? Dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya yang sangat terkenal Lataiful Ma'arif, ya. Karena dibedakannya tersebut, kenapa tanpa hitungan orang-orang yang berpuasa itu pahalanya li'anna siyam minas sabr. Karena puasa itu adalah mengaplikasikan kesabaran. Ya. Sementara orang yang bersabar
Allah firmankan innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar itu diwafatkan oleh Allah dengan pahala tanpa hitungan. Ganjarane nganti rasa dihitung saking akeh. Nek cara kalkulator nggo ngepengking ora muat, Pak. Digitnya ndak muat. Nah, ini rahasianya. Ya. Memang kesabaran itu sesuatu yang bisa menjadikan seseorang masuk surga ya sabar. Nek ora sabar ora iso mlebu swarga. Ucapan penjaga surga ketika ada orang-orang yang masuk surga, apa ucapannya? Salamun alaikum bima sabartum. Selamat atas kalian karena kalian bisa bersabar. Nek ora sabar tekan swarga, Pak. Ya. Makanya seluruh lini keimanan, seluruh lini ketaatan butuh sabar untuk mewujudkannya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau mengatakan as-sabru bimangzilatil iman karra'si bimangzilatil jasad. Ya. Kesabaran bagi iman itu sebagaimana kepala bagi jasad. Apa maksudnya? Kita masih akan mendapati ada orang yang bisa hidup biasa-biasa saja, nyaris sempurna hidupnya meskipun hanya punya satu tangan, meskipun hanya punya satu kaki. Bahkan masih bisa umur panjang orang yang meskipun dia tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki. Tapi pernahkah Bapak-Ibu sekalian mendapati ada orang yang berjalan di jalanan, di jalan raya, ya, tapi tanpa kepala, gembung tanpa sirah? Enten mboten, Pak? Enten. Nah, enten sing mirsani berarti nembe mirsani sinetron Indonesia. Nah, gembung tanpa sirah itu enake nggon sinetron Indonesia pancen kreatif-kreatif niku, ya. Demite Indonesia itu kreatif-kreatif, ya. Ke zaman dhisik niku Indonesia itu paling sugih, Pak. Paling kaya hantu, ya, dan kaya hantu. Ya. Tahun 1906 niku enten peneliti Belanda, Van Hien namanya, dia melakukan sensus penduduk hantu di Pulau Jawa. Jadi takon kali wong Jawa, ya, demit sing mbok kenal napa mawon jenenge. Itu didata ada 50 nama hantu di Jawa saja, Pak. Wong sugih wong Jawa dilawan, nggih. Demite cacahe 50, Pak niku, ya. Dia catat itu sampai termasuk ciri-cirinya. Ya, ciri-cirinya, ya. Oh, sing gaene nyolong jenenge tuyul niku nyolong duit, nyolong gabah beda meneh punan niku. Jawa niku napa jenenge, Pak? Orang ngerti ya wis Jawa ya. Berarti termasuk ora kena sensus niku, ya. Nah, sing gaene napa mbah-mbah dadi wong ayu napa niku? Peri. Sing jedul klambine putih, rambutnya putih. Rambutnya ribu-ribu, gendong anak jenenge kuntilanak, ya. Sing napa? Raine ayu gegere bolong. Nah, jan Indonesia niku hantune ngenes-ngenes, Pak. Ya. Tur ya serem-serem. Ya, beda karo hantune luar negeri, ya. Iki keren-keren, Pak. Ten barat niku Dracula, wah niku nganggo setelan jas, Pak. Keren niku, ya. Tur ganteng-ganteng, cuma nek mringis lagi ketok siunge ngoten. Ya. Nah, Cina ya keren, Pak. Ya. Kuwi demite nganggo pakaian wisuda, Pak. Nggih. Nggih ta? Oh, lengkap karo tugane niku, pakaian wisuda niku, keren niku, nggih. Nah, wisuda ngoten to nggih. Nah, niku pampire napa? Cina, Arab yang ngono, pakai pakaian kerajaan, nggo sepatu Aladin niku. Ya, keren. Sing ngenes niku demite Indonesia. Ya. Ana sing ora katokan, ya, ora diklambi, ya. Napa niku? Ya tuyul mau entuk wae, nggih. Ana sing diklambi mung ngisoran tok, kolor ijo, nggih. Ana klambine komplit mlakune ngisot, suster ngisot. Sing ngaten niku, pokoke rekoso dadi demit Indonesia niku, nggih. Ya tekan demit bareng napa wong? Ya. Nah, enggak ada itu yang namanya orang bisa hidup tanpa kepala. Sebagaimana iman juga tidak akan ada kecuali harus dengan apa? Adanya kesabaran. Makanya orang bersabar itu Masya Allah, ya. Sampai orang yang wafatnya dia disebut sebagai orang yang sabar, pahalanya tanpa batas. Gandeng sabar niku ganjarane tanpa wates, mula sabar ampun jenengan wates-watesi.
Ya. Sithik-sithik sabar iki ya ana watese. Niku tandane wis ra sabar. Nggih. Nek sekondha sabar ana watese niku pun mboten sabar. Lah kok diwates-watesi? Sabar niku ganjarane tanpa wates. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Ya. Pahalanya tanpa hitungan, tanpa batas. Nah, sabar dalam pengertian yang mana? Yang sedang dikerjakan oleh orang yang berpuasa. Nah, ini mendidik jiwa untuk bersabar ini memang luar biasa dan itu dilakukan oleh orang yang berpuasa. Ya. Memang Bapak-Ibu sekalian, kalau kita tahu jenis-jenis kesabaran. Ya. Tahu jenis-jenis kesabaran itu menurut para ulama itu kalau nanti simpulkan sabar itu ada 3. As-sabru salasatu anwa. Sabar itu ada 3 macam. Pertama, niki sing paling enteng. Niki pun apa niki? Ya. As-sabru ala aqdarillah al-mu'limah. Sabar dalam menghadapi musibah. Sabar dalam menghadapi sesuatu yang tidak disukai oleh jiwa. Itu as-sabr ala aqdarillah. Ya. Niki sabar dianggap enteng amarga napa? Ada unsur keterpaksaan, sabar ittirari. Sabar yang paling ringan yang dihadapi Nabi Yusuf di antara ujian-ujian yang begitu banyaknya, dan surat Yusuf niku, ya. Itu yang paling ringan adalah ketika beliau dimasukkan ke dalam sumur. Pas dicemplung ke dalam sumur niku sing paling gampang sabare. Kenapa? Karena nggak ada pilihan lain. Wong jenenge kecemplung sumur, nek ora sabar ya tetep kecemplung sumur. Ya mung nek ora sabar atau ganjaran, nek sabar itu ganjaran. Ada unsur keterpaksaan, nggak ada pilihan lain. Nah, orang yang berpuasa, ya ini pahalanya juga besar. Sabar dalam menghadapi musibah itu pahalanya besar. Ya, sampai Allah sebutkan apa? Wa basyirus sabirin alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang sabar dalam menghadapi musibah itu pahalanya apa? 3 poin yang masing-masing lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa itu? Shalawatu mir rabbihim, salawat dari Allah. Salawat dari Allah itu, kalau salawat dari Allah ke makhluk artinya pertolongan dan perlindungan Allah. Pertolongan Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Warahmah, rahmat Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wa ulaika humul muhtadun. Hidayah dari Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini hadiah untuk orang yang bersabar. Dapat musibah bersabar. Orang yang puasa, masya Allah, dilatih untuk bisa bersabar. Ya. Sabarin apa? Ngampet, luwe. Jadi luwe ya ora penak. Luwe mboten penak ta nggih? Ya. Ngelak penak mboten? Ora penak. Terus nek kesel penak mboten? Jenenge kesel iki waliyane penak banget. Awakku penak banget. Beda karo aku kesel kabeh. Kan beda ta nggih? Ya. Kesel mboten penak. Ya. Nah, tapi orang yang berpuasa bersabar menjalaninya. Nyatane ya ora kok terus sedina tok kapok to nggih. Ya, nganti saya ini ya puasa terus. Kenapa? Sanggup menahan kesabaran. Ya. Yang kedua, as-sabru ala taatillah. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Ini lebih berat. Ya, lebih berat lulusnya maksudnya. Kenapa? Karena ini sabar ikhtiari, ada pilihan. Ada pilihan. Apa pilihannya? Panjenengan esa mawon nek ra poso. Ya. Kaya ten dalan-dalan niku mangan bebas, nggih, ngombe bebas. Oh ya ora ana sing maksa. Tapi Anda memilih untuk berpuasa. Kenapa? Untuk taat kepada Allah. Butuh kesabaran. Untuk mengambil pilihan itu butuh kesabaran. Karena ada risikonya. Kalau orang puasa itu berarti dia harus sanggup menahan sekian lama. Terimakan dan minum dan sebagainya. Nah, ini sabar ala ta'ah. Yang ketiga ini, poin paling penting. As-sabru an maharimillah. Sabar dalam apa? Menghindarkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Jane ya pengen, ya. Ning gandeng dereng dipun pikantukaken dening Allah, nggih. Allah melarangnya sampai batas waktunya, kita menahan diri. Jenenge poso ki sapa sing ora luwe? Nek ora luwe gegek ora poso. Ora ngelak, gegek ora poso. Ya
cara ngelake ya tenanan. Buktine napa nek ngelake tenanan? Niku cara nyawang ngono pun benten Pak nek wong ngelak niku Pak. Nek wong ngelak niku ndelok apa-apa kita seger. Nggih napa nggih? Ibu-ibu ndelok sunlight ngono, wah dikira sirup rasa pandan apa melon nggih. Nah, bapak-bapak ya ngono, liwat nang dalan ndeloki bensin campur abang ijo niku. Bayangke ana ese ngono Pak nggih. Rumangsane es sirup. Ya. Nang dalan disalib penguburan jongber. Ya. Ijo-ijo bunder-bunder. Niku dikira melon, Pak. Nek orang ngono dikira kelapa muda. Tibake gas 3 kilonan. Ya. Berarti niku pun ngelak tenan. Ya. Orang maidon wong poso ya luwene ya tenanan. Saking luwene bar napa? Bar luhur, wah langsung gledak Pak, tangi-tangi 2:30. Wah niku tangi niku napa? Perut melilit ya, ting lilit nika. Terus moto ya ayu-ayu menika Pak. Niku nganti ndelok coro dikira kurma Pak, ya. Kaya padha coklate padha kemplinge. Saking apa? Saking ngelae. Ana kane bodi untul-untul dikira napa? Kebab, nggih. Saking luwene. Pun kita juga tidak berani menjamah. Nek misalnya takon hukum ya orang neko-neko. Masuk takon Ustaz apa hukumnya berkumur pakai es buah? Enten mboten takon. Kemudian gue es buah. Enggak nanya kayak gitu. Ndak ada juga yang ngakalin mumpung ora curiga pas wudu asar. Gandeng ngelak banget pas wudu kemune tenanan. Lek mlebu ping 3 lek metu loro tok. Enten mboten? Sing sisi nang ndi niku? Ya. Kecantol. Nyantol lah. Nah, enggak ada yang berani begitu. Ya. Ini sabar dalam meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Dan itu sesuatu yang biasanya boleh ketika Ramadan tidak boleh. Itu aja kita bisa. Ramadan mengajarkan kepada kita hidup sesuai dengan aturan. Bukan hidup sesuai dengan keinginan. Di sini letak bagaimana puasa mendidik jiwa kita. Maka Nabi bersabda, asyamu junnah. Puasa itu adalah junnah. Ya, perisai. Ya, perisai dari apa? Dari keinginan-keinginan hawa nafsu ya, yang membuat madarat dicegah. Yang dilarang oleh Allah dicegah. Pengen tapi dikasih perisai, kasih batas. Ya. Jangan sampai melanggar. Ya. Dan itu nanti juga menjadi perisai dari maksiat dan di akhirat puasa menjadi perisai dari api neraka. Ya. Alhamdulillah Bapak sekalian, puasa kita sudah mudah kok. Lebih mudah daripada puasanya orang dulu. Orang dulu puasanya berat. Ketika turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ketika turun ayat ini, para sahabat berpuasa tapi bukan seperti sekarang yang kita kerjakan. Mereka masih mengerjakan puasa seperti orang dulu mengerjakan. Bagaimana caranya? Disebutkan dalam banyak riwayat yang sahih, rinciannya ada di Ibnu Katsir, ya, tafsir Al-Baqarah 183 dan 187. Itu yang banyak membahas itu. Jadi puasanya orang dahulu niku puasane Isya, wedal Isya. Puasa nganti maghrib. Mboten maghrib nganti Isya. Isya tekan maghrib. Pinten jam? Pinten jam? 23 jam kira-kira. Ya. Niku penting saya enten catatan. Apa catatannya? Kalau antara maghrib dan Isya itu seseorang tertidur di waktu itu, tangi turu senajan durung mlebu waktu Isya, niku pun boten entuk mangan, pun boten entuk unjuk. Ya. Dan selama 1 bulan penuh, bapak ibu perai kenceng. Ya, ndak boleh campur selama ya 1 bulan penuh. Ora awan ora bengi. Abot mboten niku? Abot niku. Sing tiba sing apa? Loro-lorone abot nggih. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sampai ada Qais bin Surmah. Ini asbabun nuzul dari surat Al-Baqarah 187 ya. Qais bin Surmah suatu hari berpuasa dengan cara seperti itu ya. Tapi seperti kita ketahui
Ramadan itu di Arab itu selalunya ya, yang saya tahu itu musim panas. Ya. Nah musim panas ya lumayan Pak. Ya. Saya pernah bahkan di Mekah bulan Ramadan itu suhunya sampai 54 derajat. Ya. Pun ate ngoten Mekah niku Ramadan 54 derajat niku suhune. Ya. Panas pol niku. Metu ke hotel lu kaya nek ngobong boten niku, panas niku. Ada yang sama saya itu umroh bareng saya, Ustaz ngeyup sik tat. Ngeyup ten pun di paniki pun ngeyup niki nggih. Wis ngeyup pancen hawane kaya ngene iki. Nggih. Nah, dia ini Qais bin Surmah dalam keadaan di musim panas, kerja di ladang, panas terik matahari membakar, ya. Sampai lapar, haus, lelah. Pas waktu berbuka, pulang. Tanya istrinya, "Hal indaki syai'?" Wis cepak durung bune lek dinggo buka. Tibake durung cepak, Pak. Ya. La walakin antalik fadul bulak. Durung cepak ya, Pak ne. Ning aja kuwatir, sik tak goleke delo tak metu delo. Nggo golek sing dinggo buka. Ya nek cara saiki tak goleke gorengan karo kelapa muda. Nggih. Nah riyen mboten kelapa muda mboten gorengan, nggih. Nah awake dhewe jeneng takjil kok durung ana gorengan niku kaya-kaya durung takjil, nggih. Nah, ketika itu istrinya nyari sesuatu untuk berbuka, Qais bin Surmah ngenteni ten ngomah. Gandeng ya ora mung ngelak karo luwe, ning ya nganggo kesel. Jenenge kesel gathokane napa, Pak? Ngantuk. Ngantuk ini bablas jenenge ya turu. Keturun, Pak. Tangi-tangi digetak bojone mergo bojone ya kaget. Ala wis dicangkengke sing dienggo buka, tekan omah bojone turu, Pak. Ya, padahal nek turu pripun? Bablas nggih. Ya. Ketika itu istrinya pulang, kaget suaminya tidur. Khaibalak nimta, ya. Cilaka pane sampean mau turu. Wah krekel. Wah iya tibake aku keturun. Ya wis pane sabar-sabarno. Bablas langsung poso meneh. Ya. Rung sida buka langsung poso meneh. Ya. Awane nyambet gawe meneh, panas-panas meneh, Pak. Ya. Kula pun nate nggih duwe murid TPA niku kok awan-awan nang masjid klelat-lelet. Ngopo le klelat-lelet? Anu Mas durung buka ora buka ora sahur. Maksudnya ora buka ora sahur. Jam 5 sore turu, tangi-tangi jam 5 esuk, Pak. Jan niku kok ya kahanan kaya ngono le, nggih. Jadi jam yakan niki keturun, nggih, tangi-tangi jam 5 esuk. Ora kemanan buka, ora kemanan sahur. Bablas poso meneh. Ya. Kalau Qais bin Surmah ini panas-panas lagi kerja lagi. Falamma intasafan nahar husya alaih. Pas ketika siang hari semaput piyambakipun. Ya abot banget Pak niku, Pak. Hal ini kemudian diceritakan pada Rasulullah SAW tidak lama kemudian turun ayat 187 dari Al-Baqarah. Uhilla lakum lailatas siyamur rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian di malam Ramadan rafas terhadap istri kalian. Wis ra prai meneh, bengi entuk. Awan tetep prai kenceng. Bengi entuk. Sadurunge ora awan ora bengi prai sasi. Ya. Sampai firman-Nya wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul haydul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah dan minumlah sampai jelas bagimu benang putih dari benang hitam, yakni dengan datangnya waktu fajar. Nah, sejak itu berlakulah seperti yang sedang kita kerjakan hari ini. Alhamdulillah sudah dimudahkan oleh Allah. Tetap dengan khasiat yang sama, la'allakum tattaqun. Tetap dengan faedah yang sama, itu bisa menjadi riyadhah kita. Tamrinun nafsi ala qabulil haq. Melatih jiwa kita ya, untuk senantiasa mengikuti kebenaran. Hidup kita kemudian menjadi tertib sesuai dengan aturan, bukan hidup sesuai dengan keinginan. Ya. Urip niku melu aturan, mboten melu napa kekarepan. Dan pada bulan Ramadan betul-betul terlatih, Pak. Ya, betul-betul terlatih. Nek Ramadan niku antara ilmu kali amal niku sinkron. Ilmu nyatanya awake dhewe ngaten nggih. Napa bendina ngono golek ilmu. Paling ora ya ilmu tentang jam berapa waktu berbuka. Nggih ta nggih?
Ilmu niku digoleki terus ning bendina niku. Nggih. Tur nek pun dugi wedale, ilmune ya langsung dipraktekke. Nek pun deng mlebu napa? Waktu berbuka ditunda mboten, Pak? Langsung ya sunah ya ngono nggih. Nah, itu ya. Walaupun keinginannya sebelumnya sudah ada, tapi baru ketika masuk waktu maka kita baru mengerjakannya. Bapak Ibu yang demikian Allah SWT, di sini kita tahu bahwa siam itu betul-betul mendidik kita bahwa kita harus menyeleksi setiap keinginan kita. Duwe pepinginan apa pose ya. Kepinginanmu iku dadake Allah ridha apa malah ngundang Allah murka. Nah, kalau ini mendatangkan ridha Allah dikerjakan, tapi kalau mendatangkan murka Allah ditinggalkan. Nah, ini yang diajarkan puasa kepada kita. Yang nantinya Bapak Ibu sekalian, kebahagiaan ataupun kesengsaraan manusia itu tergantung bagaimana mengendalikan keinginan hawa nafsunya. Orang-orang yang ketika di dunia memperturutkan setiap keinginannya, pengen mangan-mangan, pengen ngombe-ngombe, pengen turu-turu, ya, pengen dolan-dolan, sakarepe kabeh niku, ya. Maka kelak ketika di akhirat setiap keinginannya tidak ada yang tercapai. Jaluk napa kemawon mboten kelakon nggih. Maka suatu hari Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau minum air segar, air putih dingin, ya. Sejurus kemudian beliau menangis. Lalu beliau ditanya, "Ma dayabkik, apa yang membuat Anda menangis?" Beliau mengatakan, "Tadzakkartu ayatan min kitabillah." Saya ingat akan satu ayat di dalam kitabullah. Apa itu? Wahila bainahum wa baina ma yastahun. Dan dihalangilah penduduk neraka itu dari apapun yang diinginkan. Pengen napa mawon boten kelakon. Ten neraka niku ya panas, ngelak jelas. Ngelah ya jelas. Mereka pengen makan, pengen minum, iya, sangat. Dan ternyata Allah perlihatkan mereka bagaimana penduduk surga sedang makan-makan yang enak apapun yang mereka suka, sedang minum yang segar-segar apapun yang mereka suka, semua tersedia. Kira-kira tambah kemecer mboten, Pak? Jenengan menawa pas poso ndeloki ana wong ngombe ngono, pripun rasane, Pak? Ya. Tambah kemecer mboten? Ini yang di neraka ngelak pol. Orang mung dehidrasi niku wis bablas niku. Dehidrasi ini pun bablas. Ya. Orang mung napa piyambak juga betul-betul lapar ngono ndelok penduduk surga pada makan pada minum dengan apa yang mereka suka. Tes. Gangguan bukan pada pesawat televisi Anda nggih. Jadi penduduk neraka itu saking pengennya makan, pengennya minum, begitu melihat bagaimana penduduk surga makan minum, mereka ngemis kepada penduduk surga. Ya, Allah menceritakan tentang mereka, wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Dan mengemislah penduduk neraka kepada penduduk surga. An afidu alaina minal ma', tolong curahkan kepada kami air sedikit saja atau makanan yang kalian miliki yang Allah rezekikan pada kalian. Ya. Aku tak njaluk sithik wae. Aku tak pengen ngombe sithik wae. Nek perlu curna kon dhuwur tak mangap kok ngisor. Mungkin iki sing dijaluki mbok menawa tanggane nalika nang donya. Kanca sekolahe nalika nang donya. Kanca pasar, kanca arisan atau yang lain-lain. Ning dudu kanca masjid, dudu kanca iman. Nek kanca iman soalnya mlebu surga, nggih. Nah, ketika itu penduduk neraka minta kepada penduduk surga. Apa jawaban penduduk surga? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah mengharamkan keduanya atas kalian. Allah mengharamkan makanan dan minuman atas kalian. Dulu kalian di dunia pengen mangan, pengen ngombe, saiki njaluk mangan, njaluk ngombe ora kelakon. Aja meneh kon njaluk mangan, njaluk ngombe, njaluk mati mboten kelakon. Ya. Mereka sampai ngemis kepada Malik penjaga neraka. Wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik,
Tolong sampaikan pada Rabbmu biar dia membunuh kami saja. Kami pengen mati. Jadi kurang 5 menit. Jadi ngasih. Biar kami membunuh kami, biar Allah membunuh kami saja. Ya. Jadi pengen mati. Pengen mati mboten kelakon niku. Ya. Apa kata Malik? Qala innakum makithun. Kalian tetap tinggal di dalamnya. Kalian tersiksa dalam keadaan tidak mati. Kenapa kok mereka tidak bunuh diri saja, Pak? Lah kok dora bunuh diri kok njaluk mati? Nek kira-kira so bunuh diri, Pak. Pak Ben iku bunuh diri massal niku, Pak. Masa wis nang neraka pengen bunuh diri dengan cara bakar diri. Rasa bakar diri segenap kobong kok, ya. Tapi karena mereka punya keinginan terhalang pasti. Adapun orang-orang yang ketika di dunia terlatih dengan puasanya, terbiasa dengan puasanya, terlatih menahan hawa nafsunya. Apa yang Allah firmankan? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang yang takut akan keagungan Rabb-nya dan menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Surga menjadi tempat tinggalnya. Nek ponten swarga, apa kata Allah? Walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Bagimu apa yang kamu suka, semua yang kamu suka ada semuanya. Walakum fiha ma tad'un, dan bagimu apa yang kamu minta. Jaluk apa wae kelakon. Temriko niku enten kabeh sing disenengi. Nang donya ya ana ning ora kabeh disenengi. Senengane beda-beda. Ana sing seneng buah durian, enten Pak sing remen buah durian, Pak. Enten. Ana sing ora seneng ya buah durian senajan larang. Cuman kok mangan lagi mambu aromane niku pun ngliyeng sirahe. Enten, Pak? Nah niku padha kalih kula. Kula nek mambu durian kula nggih ngliyeng sirahe. Nek pas randi dhuwit niku. Golek ini kula nggih. Ya. Ana durian ra seneng ning dondong ngiyip. Anggur ra seneng talok ngiyip. Enten niku jeneng senengan. Sayur yang ngono, sayur asem. Ana sing seneng sayur napa? Pedes, ana malah sing seneng sayur pahit. Napa, Pak? Pare. Remen, Pak? Apa uripe kurang pahit apa? Uripe kurang pahit jadi nganggo sayur pahit, Pak. Nggih. Jenenge kesenengan niku benten-benten. Ning nek ten surga anjing niku semua sudah terseleksi. Semua sesuai selera. Baik aromanya, performanya maupun rasanya, semua sesuai dengan selera. Dan bagimu apa yang kamu suka, jaluk apa yang kelakon. Jaluk anak, Pak, kelakon. Innal mu'mina idza ishtaha waladan fil jannah kana habluhu wa batnuhu wasinu fi sa'atin kama yastahi. Orang mukmin di surga kalau pengen punya anak, mboten sah takon, "Lah ngopo kok pengen duwe anak?" Ya ben kok karepe wong seneng kok, nggih. Nang swarga niku proposale mung seneng ngaten mawon. Pengen niku pun entuk njaluk. Ya. Maka hamilnya ora sanganggo sangang sasi, sangang minggu, sangang dina, sangang jam, sangang menit, sangang detik, kesuwen. Tidak pakai wahnan ngalawanin. Melahirkannya ora sah nganggo kontraksi, nganggo ngeden, nganggo loro sedu senut. Delok-delok senut loro bianget. Rada lunggar, loro meneh. Ya, oh diprotes ning mburi, apa tau ngrasake? Ya urung tau ngrasakne, bojo kula ngrasakne kula ngerti. Mboten maidu. Nggih. Ning nek teng swarga mboten nganggo napa? Kontraksi. Dan umurnya seperti yang dikendaki wujud mak jegagi unyuk-unyuk mak bedunduk langsung dadi seperti yang diinginkan. Senajan misalnya pengen duwe anak seumuran 70 tahun misale jenenge seneng kok nggih. Langsung wujud niku. Ya. Malah enten hadis Bukhari, enten tiyang niku pengen bercocok tanam, Pak. Apa sampean durung entuk kenikmatan? Sampun ya Allah. Lah terus pengen ya Allah. Mau ngono ae pengen tok. Dikasih benih, ditanam, langsung tumbuh berbuah, bahkan ka'amsal jibal, itu buahnya itu melebihi dari apa yang dibayangkan sebelumnya. Belum pernah terbayangkan sama sekali. Maka Bapak Ibu ingkang dimuliakan Allah SWT, hikmah dari puasa yang kita kerjakan hari ini mudah-mudahan bisa mendidik jiwa-jiwa kita, dan semoga Allah menjadikan hati-hati kita itu ya,
Allahumma ati anfusana zakah fa anta khairu man zakkaha. Allah itu sebaik-baik yang bisa mensucikan jiwa kita dengan puasa. Moga-moga Allah juga memberikan keberkahan amal-amal kita, dan selama Ramadan kita juga dikabulkan amal-amal kita, dan Allah berikan waktu sempurna sampai selesai Ramadan kita, kita menangis semuanya ya, dengan keberkahan amal yang kita kerjakan di dalamnya. Mari kita berdoa kepada Allah SWT supaya kita mendapat pengampunan pada bulan Ramadan dan mendapatkan seluruh kemanfaatan faedah pahala pada bulan Ramadan ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuakhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana taqabbal siyamana wa taqabbal salatana wa taqabbal tilawatana. Allahumma ati anfusana zakkaha fa anta khairu man zakkaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.